Istriku, kau kembali. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu, kakak ipar? Tuan Tua Liu, saat Chen Feng muda kau menyelamatkannya. Sekarang, keluarga Liu menghadapi malapetaka besar. Aku bersedia mengorbankan jiwaku dan menggadaikan diriku selama 3 tahun sebagai ganti keselamatan keluarga Liu Mu. Sejak saat itu, melesat tinggi ke langit. Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak ipar sekarang, dalam kondisi seperti ini, jangan terlalu berlebihan. Keterlaluan. Saya sudah lama muak dengannya. Kakak, apa kau akan menceraikan kakak ipar? Benar sekali. Saya sekarang adalah ketua grup Liu. Keluarga Liu juga hanya selangkah lagi dari promosi menjadi keluarga bangsawan tingkat pertama di Yuncheng. Dia akan menjadi noda pada reputasi saya. Kakak, kau tidak bisa melakukan itu. Saat kakak masih hidup, beliau pernah berkata, kakak kau bisa menikah dengan kakak ipar. Itu adalah keberuntunganmu. Jika kau bercerai, bukan hanya kau, tapi seluruh keluarga Liu akan menderita malapetaka besar. Itu karena saya mendengarkan omong kosong pria tua itu saat itu, yang membuat saya merasa malu. Selama 3 tahun terakhir ini, sekarang 3 tahun telah berlalu, tapi bukankah saya masih baik-baik saja? Dan keluarga Liu, di bawah kepemimpinan saya, sedang berkembang pesat. Pernikahan hari ini harus berakhir. Saya tidak ingin melihat orang ini sedetik pun lagi. Kakak, berhenti bicara omong kosong. Suruh dia cap tangan di sini. Jika tidak, saya akan mematahkan tangan orang ini. Ceraikan aku. Dan tidakkah kau takut keluarga Liu Mu akan menderita pembalasan ilahi? Tidakkah kau takut keluarga Liu Mu, segala yang dimilikinya sekarang, akan berubah menjadi debu? Kau pria tidak berguna. Beraninya kau mengutuk keluarga Liu kami untuk menderita pembalasan ilahi. Xiao Cuilan ibu mertua Chen Feng. Wang Kai tuan muda sulung keluarga Wang Biyunchen. Saya pikir kau mencari mati. Ini adalah peringatan. Bocah. Beraninya kau membantah saya. Saya akan memukulmu sampai mati. Ibu. Apa yang terjadi dengan kakak ipar? Kau tahu betul bahwa apa yang dia katakan, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mengapa kau perlu marah padanya? Apakah dia memberimu semacam ramuan pemikat? Bagaimana bisa kau selalu memihaknya seperti ini? Ibu, bagaimana ibu bisa berkata begitu tentangku? Semua yang kulakukan juga demi keluarga Liu. Kau masih berani mengatakan ini demi keluarga Liu? Xiao Su ingin menceraikan bocah itu. Namun kau berulang kali menghentikannya. Mungkinkah kau ingin adikmu diseret jatuh oleh bocah ini seumur hidup? Dan kemudian kau mewarisi segalanya dari keluarga Liu. Ibu, bukankah kalian semua terlalu tidak masuk akal? Kakak ipar. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, maka kau akan pergi bersama si cacat ini. Ibu, aku... Ini pertanyaan terakhirku. Pernikahan ini, apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Itu harus dibubarkan. Karena memang begitu adanya, hutang budiku sudah terbayar. Kau dan aku tidak lagi saling berhutang. Namun, ingatlah ini, begitu kau dan aku bercerai, kekayaan keluarga Liu juga akan berakhir di sini. Di masa depan, aku yakin kau tidak akan memohon padaku lagi. Kau orang yang tidak berguna. Kau sudah berada di ambang kematian. Namun kau masih berani mengutuk keluarga Liu kami. Lihatlah aku saat aku memukulmu. Ibu, kau benar-benar membuatku merasa semakin muak. Hanya untuk menghindari menceraikanku. Kau mengucapkan pernyataan konyol seperti itu sungguh menggelikan. Dengarkan baik-baik. Hari ini asalkan aku bisa menceraikanmu, orang tercela ini. Bahkan jika malapetaka besar menimpa keluarga Liuku, aku sama sekali tidak akan memohon padamu. Kau orang yang tidak berguna. Itu yang terbaik. Hentikan pembicaraan yang tidak perlu. Tempelkan cap tanganmu dan pergi. Aku menggadaikan diriku demi kemakmuran keluarga Liu Mu, namun kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Keluarga Liu pasti akan hancur karena tindakanmu. Segera diam. Melawan karma.
murka langit akan turun. Mungkinkah ini? Apakah ini benar-benar hukuman ilahi? Apel, ini jelas karena tidak dipasang dengan benar. Tante, jangan tertipu oleh kata-kata menipu bocah ini. Tuan Muda Wang benar. Semua ini hanyalah kebetulan. Karena cap tangan sudah ditekan. Kau harus segera keluar dari keluarga Liu kami, agar kau tidak mengganggu kami di rumah kami. Kakak ipar! Kakak ipar! Tanyakan pada diri kalian sendiri, sejak kakak ipar datang ke keluarga Liu, bukankah keluarga Liu menjadi semakin baik? Kakak berkata saat itu, bahwa kakak ipar adalah naga sejati. Bagi kakak ipar untuk masuk ke keluarga Liu kita, adalah berkah bagi keluarga Liu kita. Kalian memanfaatkan kesempatan, lalu pergi begitu saja, berulang kali, memaksa kakak ipar, dan bahkan mengusirnya. Kalian benar-benar sudah keterlaluan? Kakak ipar, tunggu aku. Luyan, mengapa kau ada di sini? Kakak ipar, mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak menginginkanmu, tapi aku menginginkanmu. Aku bukan lagi kakak iparmu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Kakak Feng. Sesuai keinginanmu. Kakak Feng, karena kau sudah bercerai. Maukah kau menikah denganku? Luyan, mengapa kau melakukan ini? Orang lain tidak mempercayaimu, tapi aku mempercayaimu. Aku juga percaya pada kakek. Keluarga Liu didirikan oleh kakek. Secara pribadi, itu menghabiskan usaha seumur hidup kakek. Aku benar-benar tidak bisa melihat keluarga Liu jatuh seperti ini. Oleh karena itu, aku akan sebagai putri dari keluarga Liu, melindungi keluarga Liu. Kau begitu mempercayaiku. Aku percaya padamu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberitahumu identitas asliku. Aku adalah pemilik saat ini. Dari Gadai 9 Naga. Apa? Gadai 9 Naga. Salah, Master. Guhai pengurus Gadai 9 Naga. Salah, Master. Bangkitlah. Terima kasih, Tuan Master. Kakak Feng. Ini adalah Orang ini adalah pengurus Gadai 9 Naga milikku. Ketua Guhai. Kau datang mencariku. Ada masalah apa? 8 keluarga besar bersiap untuk mengadakan apa yang mereka sebut pesta penaklukan naga dengan sia-sia mencoba memutus karma dan memusnahkan aturan Gadai 9 Naga kita. Oleh karena itu pelayan tua ini datang secara khusus untuk menangani masalah ini. Tak disangka, setelah tiba di Yunchen, saya merasakan Tuan Master berada di sini. Mereka ingin memutus karma. Itu hanyalah angan-angan. Karena mereka ingin melanggar kontrak, maka aku akan membuat mereka tahu apa itu pembalasan, di mana mereka akan mengadakan pesta penaklukan naga. Gedung Naga Emas. 3 hari kemudian, aku akan membuat mereka mengerti, menyinggungku, dan akibat dari Gadai 9 Naga adalah apa yang Wang Kai memberikan hormat kepada ketiga paman. menciri kepala keluarga Ming. Ayah, Wang Xinjian kepala keluarga Wang. ini adalah kepala keluarga Liu saat ini, Liu Su. Liu Su memberi hormat kepada semua kepala keluarga. Saya pikir tadi, siapa yang memiliki sikap begitu anggun? Ternyata Nona Liu. Saya sudah lama mendengar tentang Nona Liu, adalah seorang jenius dalam bisnis. Dalam waktu singkat 3 tahun, memimpin keluarga Liu. Hansi kepala keluarga Han. Tidak hanya membangkitkan yang mati, tetapi juga terus berkembang pesat. Benar sekali, Nona Liu silakan tetap di sini. Di usia semuda ini dia memimpin keluarga Liu. Dan hanya tersisa 1 langkah lagi, akan segera naik menjadi keluarga teratat di Yunchen. Sungguh memiliki masa depan yang tak terbatas. Kalian para kepala keluarga terlalu baik. Keluarga Liu hari ini bisa mencapai prestasi seperti itu. Semua berkat dukungan Tuan Muda Wang, berkat bantuan orang-orang di sini. Bagus. Wei Enggu kepala keluarga Wei. Menang namun tidak sombong. Persis seperti Nona Liu, anak muda seperti ini, sudah tidak banyak lagi. Mengapa dia datang ke sini?
Chen Feng, kau tetap di sana. Apakah kau tahu orang-orang yang hadir hari ini? Bukankah mereka semua berpangkat mulia? Apakah tempat ini benar bisa dimasuki orang sepertimu? Siapa orang ini? Berani menerobos masuk ke sini seperti itu. Ayah, dia tidak lain adalah mantan suaminya, Liu Su yang tidak berguna. Chen Feng, anak ingusan itu. Kalau begitu, kenapa tidak mengusirnya segera? Jika kau merusak pesta penaklukan naga ini, bahkan jika dia punya 10 mulut, tetap tidak akan bisa menebusnya. Ingin menaklukkan naga demi menghapus karma. Apa kau ingin mati? Anak muda, apa yang kau katakan? Chen Feng, kau dan aku sudah bercerai. Aku awalnya tidak ingin mengganggumu, tapi hari ini, 8 keluarga besar ada di sini, mengadakan pesta penaklukan naga. Jika kau tidak ingin mati, maka pergilah dengan cepat. Jika tidak, jika kau membuat marah 8 keluarga besar, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Xiao Su, mengapa repot-repot dengannya? Jika dia ingin, biarkan saja. Jangan terlibat. Atau kau mungkin akan ikut terseret. Semuanya. Pemuda ini sudah diusir oleh kami. Dia sekarang tidak memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan keluarga Liu kami. Kehadirannya di sini hari ini bukan urusan kami. Tante Xiao, itu wajar. Pemuda ini sudah menceraikan Liu Su, jadi dia secara alami tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Liu-mu. Chen Feng, ini adalah tempat di mana para elit Yunchan mengadakan pesta mereka. Pergilah dengan cepat. Jika tidak, kau akan menyesalinya nanti. Menyesal. Menurutku nanti, masih belum pasti siapa yang akan menyesal. Anak muda, kau ini siapa? Beraninya kau berbicara begitu lancang? Aku adalah pemilik Gadai 9 Naga. Saat ini. Bocah, kurasa kau benar-benar bodoh, sampai tingkat yang luar biasa. Belum lagi, apakah Gadai 9 Naga ini asli atau palsu? Hanya dengan dirimu, apakah kau benar-benar merasa layak menjadi master dari Gadai 9 Naga? Tepat sekali, kau hanyalah anak muda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Beraninya kau menerobos ke sini. Benar-benar bosan hidup. Anak muda, jika kau pergi sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawa anjingmu. Jika tidak, Jika tidak, 8 keluarga besar kalian pasti akan menyesalinya. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku. Tentu saja aku bersama Kakak Feng datang ke sini. Apa yang kau panggil padanya? Kakak Feng. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Liu kami menyia-nyiakan bertahun-tahun membesarkanmu tanpa hasil. Membesarkanku. Bagaimana aku hidup selama bertahun-tahun ini? Tidakkah kau tahu? Bahkan saat aku bersekolah, akulah yang mencari uang dengan bekerja. Aku baru saja berkata, mengapa kau sebelumnya selalu melindungi orang ini, Chen Feng? Jati begitu, kau sudah menyukainya selama ini. Buta dan bodoh, tidak mampu mengenali naga sejati. Liu Ruoyan, aku benar-benar memberimu terlalu banyak muka. Aku beritahu kalian, semua yang dimiliki keluarga Liu sekarang adalah berkat Kakak Feng, dan aku datang hari ini justru demi keluarga Liu, agar kerja keras kakek tidak diinjak-injak oleh kalian orang-orang buta dan bodoh. Benar-benar konyol. Di bawah kepemimpinanku keluarga Liu telah berkembang pesat dan makmur. Sekarang, keluarga ini urutan kedua setelah 8 keluarga besar. Bagaimana mungkin membicarakan kehancurannya? Karena kau telah memutus karma itu, dan pasti akan menderita pembalasan ilahi. Xiao Su, sepertinya adikmu yang bodoh benar-benar telah dicuci otaknya oleh Chen Feng. Dia benar-benar percaya pada omong kosong, seperti pembalasan ilahi. Dia bukan saudara perempuanku. Dia hanyalah serigala bermata putih yang dipungut oleh keluarga Liu kami. Ada hal seperti itu. Kalau begitu, dia pasti sudah bersekongkol dengan Chen Feng sejak lama. Ini benar-benar menarik. Kau, Bagi mereka yang akan mati, tidak perlu ada kata-kata lagi. Kau mencari mati. Tuan Muda Wang, apakah Anda baik-baik saja? Semuanya, orang ini tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Liuku, hidup atau matinya. Keluarga Liuku sama sekali tidak akan mencampuri. Anak muda, penaklukan naga hari ini justru untuk melenyapkan duri dalam daging bagi 8 keluarga besar. Jika kau tidak pergi, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Penakluk naga yang luar biasa. Apakah kalian benar-benar berpikir pembalasan ilahi bisa dipermainkan? Sialan, apakah benar ada pembalasan ilahi? Ayah, bagaimana ini bisa menjadi pembalasan ilahi? Itu jelas hanya gempa bumi kecil. Semuanya jangan tertipu olehnya.
Benar sekali. Itu tadi hanya gempa bumi. Hanya saja, bocah ini sedang berakting. Chen Feng, bisakah kau berhenti membuat masalah? Segera pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pembalasan ilahi akan datang. Aku berharap saat waktunya tiba, kau masih bisa tersenyum. Itu bagus untukmu, bocah. Apa kau benar-benar berpikir kau seorang penipu? Bukankah kau bilang, setelah menceraikan Xiao Su, akan ada semacam balasan langit yang konyol? Keluarga Liu kami saat ini baik-baik saja, bukan? Lagi pula, kami juga berpartisipasi dalam pesta penaklukan naga. Memang, bukankah kau bilang akan ada murka langit? Mengapa belum turun? Saat aku menaiki platform tinggi ini, itu akan menjadi saat murka ilahi turun. Bocah, kau benar-benar semakin lucu. Naiklah ke sana sekarang. Aku ingin melihat, apakah murka ilahi ini, akankah itu turun atau tidak? Jangan sebut-sebut 3 langkah ini. Bahkan jika aku memberimu 30 langkah, 300 langkah, bahkan jika kau berjalan sampai mati, sama sekali tidak akan ada. Apa yang disebut murka ilahi? Aku sarankan kalian segera memohon belas kasihan. Jika tidak, kalian pasti akan menyesalinya. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Aku melakukan ini karena kebaikan masa lalu. Sebuah peringatan untuk kalian semua. Diam kau, keluarga Liu kami. Tidak ada yang seingkar sepertimu. Mulai hari ini, kau diusir dari keluarga Liu. Baiklah. Jika itu masalahnya, sudah sewajarnya aku melindunginya. Aku pasti akan membiarkannya selangkah menuju awan. Bocah kurang ajar. Kau sudah diambang kematian, namun masih berakting. Bukankah kau bilang kau punya kemampuan itu? Kalau begitu tunjukkan, biar aku melihatnya. Tepat sekali. Bukankah kau bilang kau bisa memicu murka langit? Kalau begitu biarkan. Jembatan 100 miliar til yang baru kami bangun runtuh. Bocah, apakah kau memiliki kemampuan itu? Di masyarakat modern ini, masih ada orang yang terlibat dalam tahayul feodal itu. Benar-benar tidak akan mati, kecuali mereka mencari mati. Kalau begitu kalian semua, sebaiknya perhatikan baik-baik. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Liu merekrut menantu bodoh yang tidak berguna. Awalnya kupikir dia hanya bodoh, tapi aku tidak menyangka dia juga akan begitu. Tidak tahu diri, tidak peduli siapa itu yang berani hari ini mengganggu pesta penaklukan naga ini. Keluargahan kami akan menjadi yang pertama tidak mengampuninya. Keluarga Meng tidak akan mengampuninya. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Penjaga, tangkap dia. Setelah pesta penaklukan naga berakhir, aku akan menanganinya dengan benar. Kau orang bodoh yang menjijikkan. Kau pasti mati. Serang. Kakak Feng. Kau berani menyentuhku. Itu Gadai 9 naga. Karma terbayar. Mereka yang melanggarnya pasti akan menderita murka ilahi. Dan kalian semua sedang melawan atasan kalian, berkeinginan untuk menaklukkan naga dan memutus karma. Ini adalah kejahatan surgawi. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat apa itu murka ilahi yang sebenarnya. Dan membiarkan kalian menyaksikan bagaimana 8 keluarga besar ini menjadi abu. Lancang. Anak muda yang sombong. Hanya dengan dirimu, apakah kau layak menghadapi 8 keluarga besar kami, lenyap menjadi debu? Bocah, apakah kau benar-benar mencari mati? Berani-beraninya di sini, secara terbuka menantang kami. Anak muda, sekarang segera, turun ke sini orang tua. Jika tidak aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kau akan menyesalinya. Kata-kata yang sangat sombong. Dion-chan. Tidak pernah ada orang yang sombong seperti ini. Bocah, kau benar-benar sombong tanpa batas. Atau lebih tepatnya, apakah kau benar-benar tidak tahu cara menulis karakter untuk mati? Bocah kecil. Kau menerobos masuk ke pesta penaklukan naga hanya untuk pelanggaran ini saja. Kau pantas dicabik-cabik. Bunuh dia. bunuh dia. Chen Feng. Awalnya kupikir kau hanya bocah.
Tapi sekarang sepertinya kau bukan bodoh, tapi gila. Karena telah menyinggung 8 keluarga besar, kau pasti mati. Segera habisi dia. Membunuhku. Hanya dengan sekumpulan sampah seperti kalian. Hanya dengan kami. Apa kau baik-baik saja? Sialan. Bocah ini punya beberapa keahlian. Chen Feng, di masyarakat saat ini, apa gunanya bisa berkelahi? Semuanya bergantung pada koneksi, pengaruh, dan uang. Kau mengerti? Tuan Muda Wang benar. Apa gunanya bisa bertarung? Apa kau pikir ini masih era lama? Kekuatan dan uang, itulah kepercayaan diri pria yang sesungguhnya. Kau hanyalah bocah yang tidak punya apa-apa, berani menantangku. Kau benar-benar menjemput ajam. Bagaimana bisa? Apakah aku menyentuh sarafmu? Baru sekarang kau sadar betapa tidak bergunanya kau. Betapa konyolnya kalian, semut-semut buta yang tidak sadar akan gunung agung di dekatnya. Sementara gunung di kejauhan hanyalah palsu. Betapa konyolnya kalian, para penjahat pengkhianat dengan bencana yang sudah di depan mata. Namun masih saja bodoh dan tidak tahu diri. Kalian tidak punya iman dan moral. Tidak punya rasa kemanusiaan. Tanpa nurani kesetiaan maupun belas kasih. Kesengsaraan surgawi sudah mendekat. Dan kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Chen Feng, mengingat selama bertahun-tahun ini, kau telah menjadi anjingku. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang berlututlah kepada 8 keluarga besar, bersujud dan akui kesalahanmu. Aku bisa memohon pada patriark 8 keluarga besar untuk mengampuni nyawamu. Kesempatan. Kuberikan kepada kalian. Bersujudlah dan berlutut. Bertobatlah dengan tulus selama 3 hari 3 malam. Dan aku bisa memberi kalian jalan keluar. Jika tidak, aku akan membuat kalian lenyap tanpa jejak. Apa yang terjadi? Ini? Sialan. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah gempa bumi lagi? Mustahil. Benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Apel. Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran membatalkan semua kerjasama kami dan bahkan membuat keluarga Wang kami membayar ganti rugi 100 miliar yuan. Apel. Ini, Apel. 10 pabrik keluarga Meng. Semuanya terbakar. Dan api besar menghanguskan segalanya. Perusahaan keuangan mengalami serangan peretas yang tidak diketahui, menyebabkan semua asetnya menghilang. Ulangi sekali lagi. 10 rumah sakit utama keluarga Han kami mendapat keluhan dari pasien dan secara paksa ditutup. Tambang keluarga baikku semuanya runtuh. Ini semuanya berakhir, benar-benar berakhir. Baja keluarga Ziku semuanya dikembalikan dan bahkan rantai pasokannya terputus. Apel, saham keluarga Shangku di-shorting dan benar-benar hancur. Ini arus kas hotel keluarga Wuku benar-benar terputus. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa 8 keluarga besar semuanya mendapat masalah secara bersamaan? Ayah, ini tidak nyata. Apakah keluarga Song dari ibu kota kekaisaran membatalkan kerjasama dengan kita? Keluarga Song dari ibu kota kekaisaran membatalkan kerjasama. Pasti kau pelakunya. Kau ini, apa sebenarnya yang kau lakukan pada 8 keluarga besar kami? Apa yang kulakukan? Sebaiknya kau tanyakan, apa yang telah kau perbuat? Sudah kukatakan sejak lama, penakluk naga dan penghapus utang melanggar karma. Tapi kalian, semua tidak mempercayaiku. Sekarang, murka langit akhirnya telah turun. Kalian semua merasa takut sekarang. Mungkinkah benar-benar ada murka langit? Tidak. Benar-benar mustahil. Di masyarakat modern saat ini, bagaimana mungkin ada murka langit? Tapi, jika tidak ada murka langit, lalu apa yang baru saja dialami oleh 8 keluarga besar? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Semuanya, apakah kalian benar-benar takut dengan hal yang tidak berdasar ini? Jangan lupa, 8 keluarga besar kita makmur karena leluhur kita bekerja keras untuk itu. Itu jelas bukan karena menggadaikan karma. Tepat sekali. Tuan Muda Wang benar. Keluarga Liu kami, seperti 8 keluarga besar. Kami mencapainya melalui usaha selangkah demi selangkah. Adapun yang disebut-sebut omong kosong tentang murka langit, itu semua hanya untuk menakut-nakuti orang. Tepat sekali.
Semua orang jangan lupa. Zaman apa sekarang ini? Semua omong kosong tahayul feodal itu semua bohong. Bahkan dalam situasi ini, kalian masih tidak tahu cara bertobat. Haruskah keluarga menuju kehancuran? Sebelum kalian merasa tenang, diam. Makan apel tapi pagar pohon arah. Pengkhianat. Chen Feng, apa kau pikir dengan hanya ini, kau bisa menakutiku? Apa kalian pikir aku menakut-nakuti kalian? Lalu mengapa bencana melanda 8 keluarga besar secara bersamaan? Kau, Meskipun aku tidak tahu mengapa, aku bisa dengan jelas mengatakan padamu. Itu jelas bukan karena dirimu. Tepat sekali. Dia adalah pria yang diusir oleh keluarga Liu. Apakah dia bahkan punya hak untuk berdiri di sini? Semua orang yang hadir, siapa yang tidak berjuang dan bekerja keras selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kami bisa diintimidasi olehmu? Turun ke sini. Tampaknya 8 keluarga besar yang disebut-sebut itu tidak lebih dari sekumpulan pengecut yang picik. Kematian sudah di depan mata, namun kalian masih saja keras kepala. Karena itu masalahnya. Kalian semua. Tunggulah badai yang lebih dahsyat, badai yang jauh lebih dahsyat. Pria tidak berguna. Kau adalah orang yang pantas mati. Penjaga. Buat dia cacat. aku ingin melihat siapa yang berani. Akan kutunjukkan padamu. Apakah aku berani atau tidak? Serang. Kurang ajar, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh tunangan saya. Siapa kau? Beraninya kau menerobos ke sini. Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran. Su Qingcheng. Apel. Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran. Nona tertua dari keluarga Su. Salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Su Qingchen. Seseorang di puncak kekuasaan sepertinya. Bagaimana mungkin dia datang ke Yuncheng kita yang kecil ini? Tepat sekali. Mustahil. Nona tertua dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin datang ke sini. Tuan muda Wang benar. Tempat kecil seperti Yuncheng. Bagaimana mungkin putri tertua keluarga Su dari ibu kota datang ke sini? Aku rasa si bodoh ini hanya setelah kami mengusirnya dari keluarga Liu. Dia sengaja mendekati wanita kaya bukan? Lancang. Beraninya kau menghina nona muda kami. Kau mencari mati. Kau berani memukulku. Kau memang orang yang kupukul. Berani bicara satu kata lagi. Dan aku akan membuatmu cacat. Untungnya, saya tidak terlambat. Memberikan hadiah. Keluarga Su dari ibu kota kekaisaran mempersembahkan kepada Tuan Chen 1 pedang Shanlu dari zaman musim semi dan musim gugur, 1 zamrud kualitas terbaik, 1 rumah halaman di ibu kota kekaisaran, 1 Bugatti Veyron, setengah dari saham Su Group. Pedang Shanlu dari zaman musim semi dan musim gugur. Bukankah itu sudah hilang? Ya Tuhan. Sebuah rumah halaman di ibu kota kekaisaran. Ini keterlaluan. Barang-barang sebelumnya tidak penting. Yang paling penting adalah setengah dari saham keluarga Su. Itu benar-benar menakutkan. Tepat sekali. Setengah dari saham keluarga Su sendiri sudah lebih menakutkan daripada 8 keluarga besar kita di Yuncheng jika digabungkan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau puas dengan ini? Kau adalah Nona Su. Apa kau membuat kesalahan? Dia hanyalah menantu yang tidak berguna, yang diusir oleh keluarga Liu kami. Dan sekarang, dia secara terbuka menyinggung 8 keluarga besar. Dia adalah orang yang akan segera mati. Mengapa kau memperlakukannya dengan begitu baik? Menantu numpang hidup yang tidak berguna. Pria yang akan segera mati. Tepat sekali. Apa kau membuat kesalahan? Dia adalah tunangan Su Qingcheng. Bisakah saya Su Qingcheng salah mengenali tunangan saya sendiri? Apakah saya akan melakukan kesalahan seperti itu? Adapun kau buta dan tidak tahu diri. Kau, apa maksudmu dengan itu? Maksud sebenarnya identitas dan statusnya. Kalian semua jika digabungkan, tidak akan bisa berharap mencapai levelnya. Dulu para leluhur dari 8 keluarga besar kalian menggadaikan karma mereka untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan kalian saat ini. Namun kalian telah mengkhianati kepercayaan.
dan melanggar janji kalian. Sekarang kalian menaklukkan naga untuk melunasi utang. Sungguh, kalian tidak layak untuk disesali. Kami akan menaklukkan naga untuk melunasi hutang. Terus apa? Dulu. Bahkan jika kami menggadaikan karma kami dengan gadai 9 naga, kami tidak bisa begitu saja menyerahkan 80% sumber daya keuangan keluarga Wang kami, membuat keluarga Wei kami menjadi budak seumur hidup, melayani gadai 9 naga, membuat semua anggota keluarga Han kami tersebar ke seluruh dunia. Semua kekayaan yang kami dapatkan melalui kerja keras, bagaimana bisa dibiarkan sia-sia? Bagus sekali. Ini adalah apa yang kita peroleh melalui usaha kita sendiri. Mengapa kita harus menyerahkannya? Jika Nona Su tidak tiba-tiba datang ke sini, aku benar-benar percaya ini adalah murka langit. Namun, kau datang. Aku mengerti segalanya. Tuan Muda Wang, apa yang kau mengerti? Di Yuncheng ini, tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa secara bersamaan menghadapi kita. 8 keluarga besar. Namun baru saja, kalian semua dari keluarga Liu dan 8 keluarga besar kita, semua mengalami anomali bersamaan. Hanya orang yang hadir, Nona Su di sini, yang bisa mencapai ini. Bagaimanapun dengan kekuatan keluarga Sumu, mencapai semua ini masih sangat mudah. Jadi begitu rupanya. Aku sudah bilang, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kerugian besar. Nona Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dosa-dosa mereka akan kuhukum secara pribadi. Jangan khawatir Nona Su. Dengan hanya mereka, itu belum cukup untuk membuat kakak Fang mundur. Hanya dengan dia. Itu sungguh konyol. Kalian sekarang menikmati kemuliaan dan kekayaan. Semuanya didapatkan oleh leluhur kalian dengan menggadaikan barang di Gadai 9 Naga. Kalian telah menikmati berkahnya, namun kalian tidak tahu berterima kasih. Sekarang, kalian ingin menaklukkan naga dan melunasi hutang. Benar-benar menjijikan. Kakak Feng, sebagai pemilik Gadai 9 Naga, memiliki hak untuk menghukum kalian semua. Menghukum kami. Aku berdiri di sini sekarang. Kami semua juga ada di sini. Ayo, mari kita lihat. Keluarga Mangku juga ingin melihat hukuman ini. Keluarga Han juga. Kepala keluarga, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dana yang kami simpan di Yayasan Keluarga Yun, senilai triliunan yuan, telah dibekukan. Apel. Direktur Mang, gawat, semua uang keluarga Mang kami telah dibekukan oleh keluarga Yun. Tuan Wei, keluarga Yun mengatakan bahwa uang yang kami simpan di yayasan mereka adalah uang haram, dan semuanya dibekukan serta tidak bisa ditarik. Kepala keluarga, keluarga Han sudah tamat. Semua 8 keluarga besar sudah tamat. Semua dana darurat sudah hilang. Apel. Mengapa? Jika kami tidak bisa menariknya, keluarga Shangku akan benar-benar hancur. Mungkinkah keluarga Wuku akan dimusnahkan seperti ini? Semuanya berakhir, benar-benar berakhir. Apa yang harus dilakukan? Milik keluarga baikku, hasil jerih payah selama beberapa generasi. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Apa yang terjadi? Mengapa keluarga Yun melakukan itu? Mungkinkah itu benar-benar kau? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Sama seperti kalian semua, yang baru saja kalian lihat. Aku baru saja melakukan panggilan telepon itu saja. Mustahil, kau tidak mungkin bisa mencapainya hanya dengan satu panggilan telepon. Karena kalian tidak mempercayaiku, mengapa kalian perlu bertanya padaku? Kau anak muda. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Sekarang cepat, buka pembekuan asetku senilai triliunan yuan. Jika tidak, aku akan membuatmu menanggung konsekuensinya. Apa kau mendengarku? Meski bencana dekat kalian masih berani mengancamku. Apa salahnya mengancammu? Aku beritahu kau, jangan terlalu menekan kami. Jika tidak, semua orang akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Bocah, aku sarankan kau berpikir dengan hati-hati. 8 keluarga besar kami bisa berdiri tegak di puncak Yuncheng. Karena kami pasti memiliki dukungan yang kuat. Aku beritahu kau, kekuatan di balik kami bukanlah seseorang yang bisa kau singgung. Sebaiknya ku beritahu, 8 keluarga besar kami mampu hari ini mengadakan pesta penaklukan naga di sini. Naga raksasa pedang emas ini, semuanya adalah pemberian dari tokoh-tokoh besar di balik kami. Aku baru saja mengatakannya tadi. Mengapa rasanya agak aneh? Jadi begitu rupanya. Kekuatan Kekuatan di balik kalian semua hanyalah biasa saja. Bagaimana mungkin aku menganggap mereka serius? Anak muda, jangan terlalu sombong. Dukungan 8 keluarga besar kami bukanlah sesuatu yang bisa kau bandingkan. Dengarkan baik-baik. Dukungannya adalah milik 8 keluarga besar kami. Aula Penekan Naga. Olah Penakluk Naga. Apa itu? Ibu, Olah Penakluk Naga adalah kekuatan terkuat di Waxia saat ini. Bahkan penguasa negara
harus memberikan rasa hormat. Apa? Bocah, aula penakluk naga bahkan bisa menaklukkan naga sejati. Apalagi yang kau sebut, omong kosong gadai 9 naga. Aula penakluk naga yang hebat. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan menaklukkanku. Bocah, apa yang kau lakukan? Bagaimana menurut kalian? Jangan bertindak gegabah, bocah. Naga raksasa pedang emas ini, semua adalah harta berharga dari tokoh-tokoh aula penekan naga. Kepada 8 keluarga besar kami, jika kau berani menghancurkannya, seluruh Yunchen akan menderita murka aula penekan naga. Apakah kau akan membuat Yunchen dan semua penduduknya menderita hukuman dari aula penekan naga? Si keparat itu, cepat letakkan itu. Jika kau merusak naga raksasa pedang emas, bahkan jika aku mengulitimu hidup-hidup, itu masih belum cukup untuk mengganti rugi. Aku akan menghancurkannya. Lalu kenapa? Kau orang terkutuk. Sekarang semuanya sudah berakhir. Begitu ketua aula penakluk naga marah, keluarga Liu kami juga akan menderita. Aku belum pernah melihat orang yang sangat sombong. Kau berani menghancurkan naga raksasa pedang emas ini. Tunggu saja hukuman dari Tuan. Bocah, kau sudah tamat. Sekalipun kami melepaskanmu kali ini, aula penakluk naga sama sekali tidak akan membiarkanmu begitu saja. Membiarkanku pergi begitu saja. Penakluk naga dan penghapus utang kalian melanggar kausalitas, yang pada dasarnya adalah kejahatan terhadap langit. Dan aula penakluk naga itu, dengan membantu kalian melanggar kausalitas, telah melakukan kejahatan yang sama. Aula penakluk naga ini, kurasa, sudah saatnya untuk dihancurkan juga. Lancang, benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kau mengutuk aula penakluk naga. Apa kau tidak takut bahwa ketua aula penakluk naga akan menghukummu? Seharusnya akulah yang menghukum mereka. Kau, siapa kau? Hingga berani begitu merajalela dan menuntut kehancuran aula penakluk nagaku. Wakil ketua aula dari aula penekan naga. Salam wakil ketua aula. Salam wakil ketua The aula. film was Siapa yang translated ingin menghancurkan and aula penakluk narrated by nagaku? M Media. Melapor Tuan. Itu dia. Siapa kau hingga berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu? Tuan, dia adalah menantu yang dibuang oleh keluarga Liu. Tuan saya, orang ini sudah diusir dari keluarga Liu oleh kami. Hari ini, dia mengacaukan acara dan memutus naga raksasa pedang emas. Ini semua adalah tindakan pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Sedikit pun tidak. Apel, kau berani menghancurkan harta karun aula penangkapmu. Lancang. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Pengurus Gadai 9 Naga, Guhai, memberi hormat pada Tuan. Bangkitlah. Terima kasih Tuan. Apakah satu aktor tidak cukup? Kau bahkan mengundang lebih banyak aktor. Jangan bilang. Mereka cukup pandai berakting. Chen Feng, aku benar-benar semakin terkesan padamu. Sudah sampai sejauh ini. Dan kau masih saja bersandiwara. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau menyerah. Dan orang The film tua was ini, translated Lancang. and narrated by M Beraninya Media. kau tidak menghormati tuanku. Apa kau benar-benar bosan hidup? kau, Dulu, jika bukan karena tuanku yang mengingat kebaikan Tuan Tua Liu, bagaimana mungkin dia menggadaikan dirinya sendiri, menjadi bodoh selama 3 tahun, dan menjadi menantu di keluarga Liumu yang picik. Namun kalian semua, bukannya bersyukur atas kebaikan mendalam tuanku, malah membalas kebaikan dengan kejahatan, dan menendangnya setelah memanfaatkan kalian semua. Sudah terlalu banyak bicara. Baik Tuan. Mohon Tuan, gunakan kembali pedang Dewa 9 Naga, dan pulihkan kekuatan ilahi Gadai 9 Naga kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah dia benar-benar pemilik Gadai 9 Naga? Dia benar-benar pemiliknya. Aku Chen Feng. Menggunakan pedang Dewa 9 Naga, akan memuliakan Gadai 9 Nagaku. Memulihkan kejayaan Huaxia kita. Bertindak atas nama langit. Melenyapkan kejahatan demi rakyat. Melindungi takdir bangsa kita. Menyapu bersih semua iblis dan monster.
Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar pemilik Gade 9 Naga. Tamatlah. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Tidak, mustahil. Ini pasti tidak nyata. Dia jelas merupakan menantu yang dibuang keluarga Liu. Semua orang di sini tahu itu. Wakil Ketua Aula. Ini tidak mungkin benar. Tuan saya. Orang ini. Aku paling mengenalnya. Diam. Sialan. Aku tidak menyangka bocah ini ternyata adalah pemilik Gade 9 Naga. Di hadapan pemilik Gade 9 Naga. Bahkan jika Aula Penakluk Naga kita bersatu, tidak akan mampu menandinginya. Ketua Aula pernah berkata sebelumnya bahwa pemilik Gade 9 Naga mungkin masih hidup dan menyuruhku untuk berhati-hati. Aku tidak menganggapnya serius. Akibatnya, Tuanku, saya bersedia bertindak atas nama Anda dan menyingkirkan Wang dan Liu dari jajaran kita. Tunggu. Tuanku, apakah ada instruksi lain? Mereka pasti akan mati. Tapi dia dan Aula Penakluk Naga di belakangmu juga pantas mati. Tuanku, Naga pedang emas ini disediakan oleh Aula Penakluk Naga kalian bukan? Oleh karena itu, mengenai pesta penaklukan naga ini, dalangnya pasti kau, Aula Penekar Naga. karena kau begitu kejam. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak ada salahnya mengatakannya. Benar sekali, itu disediakan oleh Aula Penakluk Nagaku. Lalu kenapa? Lancang sekali. Namun, ini sama saja mencari mati. Tuan Chen, meskipun kau adalah pemilik Gade 9 Naga, namun Aula Penakluk Nagaku tidak terbuat dari tanah liat. Kalian hanyalah sekumpulan semut. Tapi berani-beraninya kalian menamakan diri Aula Penekar Naga. Anak muda, aku memanggilmu Tuan. Bukan karena aku takut padamu. Bahkan jika kau benar-benar pemilik Gade 9 Naga, Aula Penakluk Nagaku tidak takut padamu. Pertama, Aula Penakluk Nagaku tidak berurusan dengan Gadai Karma. Kedua, Aula Penakluk Naga bukan hanya aku sendiri. Jika kau berhenti sekarang, aku akan berpura-pura bahwa tidak ada yang pernah terjadi. Jika kau bersikeras menjadi musuh Aula Penakluk Nagaku, aku khawatir kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa. Saya Chen Feng tangguh. Begitukah? 8 keluarga besar. Karena kalian semua sudah menaklukkan naga dan melunasi hutang kalian, maka bergabunglah denganku untuk membunuh bocah ini. Mulai sekarang, kau bisa beristirahat dengan tenang tanpa khawatir. Apakah kalian semua setuju? Kalian semua, jika kita tidak bersatu sekarang, kita semua akan mati di sini hari ini. Benar sekali, karena kita sudah menaklukkan naga dan melunasi utang. Itu adalah pelanggaran berat, karena bagaimanapun juga akan mati. Mengapa tidak melawan dengan sekuat tenaga? Tepat sekali, karena kita sudah menaklukkan naga dan melunasi utang. Dan sekarang dengan wakil ketua aula memimpin kita, apa yang perlu ditakutkan? Cabut nyawanya. Mamang, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia, Bunuh dia. bunuh dia, bunuh dia. Keberadaan aula penakluk naga justru untuk menindasnya. Gade 9 naga. Terlebih lagi, dengan wakil ketua aula di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Sekumpulan semut, tapi berani bicara lancang soal urusan surgawi. Benar-benar katak dalam tempurung. Yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Hanya sebuah aula penakluk naga. Namun kau berani begitu sombong. Apakah kau tahu siapa yang berada di balik aula penakluk naga? Itu adalah penasihat kekaisaran Huaxian saat ini. Penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran mendukung kita. Luar biasa. Bocah ini pasti mati hari ini. Orang tidak berguna. Apa kau mendengarnya? Kita punya penasihat kekaisaran yang mendukung kita. Bahkan jika kau punya 3 kepala dan 6 lengan, kau pasti mati. Bocah, jika kita tidak bersatu sekarang, bersujud dan memohon maaf padaku, mungkin saat aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin kau akan lolos dengan selamat. Jika tidak, aku akan memastikan kau ketakutan setengah mati. Apa kau bosan hidup? Buhai. Ya, Dalam 3 menit, saya ingin mendengar kabar bahwa Aula Penekar Naga telah musnah. Adapun 8 keluarga besar, biarkan mereka binasa. ya, tuanku. Bocah, kau benar-benar bisa menyombong. 3 menit. Kau pikir bisa menghapus aula penakluk nagaku? Apa kau pikir kau adalah dewa? Kau benar. Di dunia saat ini, sayalah satu-satunya dewa. Bahkan jika kau adalah pemilik Gade 9 naga, kau masih meremehkan kami, aula penakluk naga. Tidak. Kau yang meremehkanku. Gadai 9 Naga. The film Apa was maksudmu? translated and narrated Gadai by 9 Naga milikku Media. telah ada sejak Fajar Huaxia. Tidak pernah musnah selama ribuan tahun.
Apa kau pikir? Kenapa? Selama ribuan tahun, berapa banyak kekuatan di Huaxia, sindikat, dan orang kuat yang telah menerima bantuan dari Gadai 9 Naga milikku. Dan berapa banyak dari mereka yang setia pada Gadai 9 Naga milikku. Apa kau menyadari hal ini? Jelaskan dirimu dengan jelas. Kalau begitu dengarkan baik-baik, di dunia saat ini, 10 sindikat teratas, keluarga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, 10 dewa perang terkuat Huaxia, dan sebagainya. Semuanya telah menerima berkah karma dari Gadai 9 Naga milikku. Tidak peduli seberapa kuat aura penekan naga milikmu. Apa kau pikir itu bisa menghentikan mereka semuanya? Bocah, di balik olah penakluk nagaku adalah penasihat kekaisaran. Bagaimana mungkin kami takut pada mereka? Penasihat kekaisaran. Jadi itu hanyalah semut dari Fusan. Apakah itu layak mencampuri takdir nasional Huaxia? Bagaimana? Apakah kau takut? Wakil Ketua Aula baru saja mengirim pesan. Dia memintamu untuk segera kembali. Apa yang begitu mendesak? Ketua Aula mengirim kabar. 10 dewa perang saat ini sedang mengepung Aula penakluk naga. Ketua Aula dan yang lainnya hampir tidak bisa bertahan. Apel, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Apakah kau benar-benar melakukan semua ini? Jika tidak, Bocah. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tetap akan membunuhmu. Kau. Bagaimana dengan itu? Sangat kuat. belalang yang mencoba menghentikan kereta terlalu melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Aku adalah saudara penasihat kekaisaran. Jika kau membunuhku, dia pasti akan membalaskan dendamku. Jangan khawatir, saya akan mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa menerima satu gerakan? Guai. Selanjutnya, saya serahkan padamu untuk menanganinya. Baik Tuan. Bawahanmu akan memastikan bahwa 8 keluarga besar benar-benar menghilang. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar tamat. Ini semua salah keluarga Wangmu yang menyebabkan kehancuranku. Aku akan membunuhmu. Sialan. Suami aku salah. Mohon maafkan aku. Aku benar-benar disesatkan oleh Wang Kai. Ayo kita menikah lagi sekarang. Mulai sekarang kau akan menjadi kepala keluarga. Aku pasti akan melakukannya. Melayanimu dengan baik. Menantu yang baik. Ini semua karena ibu dulu buta. Ini semua salah ibu. Aku mohon padamu, tolong ampuni Sausu dan aku. Jangan seperti ini. Saya lebih suka kalian yang tadi, dengan tatapan menantang dan liar itu. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan terakhir. Boleh, kau tidak ingin melihat keluarga Liu hancur bukan? Ini semua adalah kerja keras kakek. Dengan rugian keluarga Liu sudah cukup. Tentu saja tidak akan musnah. Adapun kalian semua, dan korporasi Liu, tidak ada lagi hubungan apapun. Tuan Chen. Aku salah. Mohon abaikan pelanggaran kecil saya. Aku salah. Mohon maafkan saya. Hanya kau. Tidak layak membuat saya bertindak secara pribadi, mengenai karma dan pembalasan. Setelah ini, nikmatilah dengan baik. Chen Feng, masalah ini telah diselesaikan. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Masalah ini belum berakhir. Apa maksudmu? Di balik semua ini, dalangnya sebenarnya adalah penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran. Niat orang ini tidak terduga dan sangat jahat. Saya harus membunuhnya. Jika tidak, takdir Huaxia saya akan benar-benar terkuras olehnya. Ini sungguh tercela. Sebagai tuan penasihat kekaisaran Huaxia kita, bersikap begitu keterlaluan? Saya baru saja menghitung. Dia bukan orang Huaxia kita, melainkan orang Fusan yang bersembunyi di dalam Huaxia kita. Apa? Benar, Chen Feng. Saya baru saja teringat sesuatu. Apa itu? 7 hari lagi, penasihat kekaisaran akan mengadakan perjamuan. Dia mengundang semua keluarga terkemuka dan keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Keluarga Susaya juga diundang. 7 hari dari sekarang. The film was translated and Sepertinya, narrated sudah by waktunya pergi ke ibu Media. kota kekaisaran. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke keluarga Su? Pergi ke keluarga Su. Kakak saya dulu dan Gadai 9 Naga menandatangani perjanjian untuk menjodohkan saya denganmu.
Tapi ayah dan nenek saya belum pernah bertemu denganmu. Sebelum kakak meninggal, hal yang paling ingin dia lakukan adalah menemuimu. Oleh karena itu, karena kau telah menempuh ribuan li untuk saya, maka saya akan menemanimu dalam perjalanan ini. Kalau begitu saya akan beritahu ayah nanti dan nenek. Mereka pasti akan sangat senang. Ayo pergi. Paman Su. Su Jianwu, kepala keluarga Su. Sekarang di seluruh ibu kota kekaisaran, Fan yang tuan muda tertua dari keluarga Fan. hanya aku yang pantas untuk Qin Chen. Selama kau menikahkan Qin Chen denganku. Pada saat itu, keluarga Fang dan Su kita yang bersatu, pasti akan menjadi yang terdepan di Huaxia. Keponakan Fang. Apa yang kau katakan tidak salah. Namun Qin Chen sekarang sudah memiliki ikatan pernikahan. Dia sudah memiliki pasangan. Paman Su, kata-katamu ini sudah tak terhitung kali aku dengar. Namun sekarang, aku masih belum melihat yang disebut pasangan Qin Chen muncul. Lagi pula, tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Paman Su pasti juga sangat mengerti. Keluarga Sumu di ibu kota kekaisaran saat ini, jika bukan karena keluarga Fangku yang memberikan perlindungan di mana-mana, mungkin sudah lama terdepak dari 4 keluarga besar aristokrat. Pernikahan anak-anakku, aku tidak punya hak untuk mencampuri. Namun aku harus memberitahumu satu hal. Kontrak pernikahan Qin Chen adalah kontrak dari Gadai 9 Naga. Karena sudah digadaikan, itu tidak bisa diubah. Jadi Paman Su juga percaya pada hal yang ilusi dan menipu seperti itu. Gadai 9 Naga sialan apa? Itu semua hanya kedok. Paman Su, jangan lupa. Bisnis utama keluarga Sumu sepenuhnya ada di tangan keluarga Fangku. Apakah kau mengancamku? Bukan ancaman. Ini sebuah peringatan. 7 hari kemudian, Tuan Penasihat Kekaisaran akan mengadakan perjamuan Penasihat Kekaisaran, dan keluarga Fangku terlebih lagi adalah pihak yang diundang oleh Tuan Penasihat Kekaisaran, keluarga pertama. Aku lupa menyebutkan. Keluarga Fangku sudah menerima janji Tuan Penasihat Kekaisaran. Keluarga Fang dan Tuan Penasihat Kekaisaran akan maju dan mundur bersama. Tuan Penasihat Kekaisaran, jadi Paman Su, kau harus menimbang pilihanmu dengan hati-hati. Oleh karena itu, aku memberimu kesempatan keluarga Su selama kau memberikan Qin Chen untuk menikah denganku, Tuan Penasihat Kekaisaran. Aku secara alami akan menjaga keluarga Sumu. The film Makhluk was macam apa kau ini? translated and narrated Beraninya by kau menyentuh M Media. wanitaku. Siapa kau? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Chen Feng. Salam Paman Su. Sangat bagus. Sama seperti yang dikatakan Qin Chen di telepon. Kau memang pria berbakat dan berpenampilan luar biasa. Lihatlah kamu datang dari jauh, tapi aku tidak menjemputmu dari jauh. Mohon maaf, Paman Su, Anda terlalu baik. kakak. Apakah dia benar-benar sehebat yang kau katakan? Dia adalah kakak iparmu. Jika kau berani lagi tidak menghormatinya, hati-hati. Atau saya akan menghajarmu. Kau bahkan belum menikah. Dan kau sudah memihaknya. Baiklah, aku akan menghormatinya mulai sekarang. Bukankah itu cukup? Bocah. Kau tunangannya. Qin Chen, Benar sekali. Dia adalah tunangan saya. kau. Apa maksudmu dengan kau? Tidakkah kau bercermin dan melihat dirimu sendiri? Beraninya kau mencampuri urusan kakak Fang dan Nona Qin Chen. Orang yang hina ini, beraninya kau mengumpat padaku. Akan kuhajar kau sampai mati. Chen Feng, kau berani memukulku. Kau sudah cukup lama hidup bukan? Orang terakhir yang berani mengancam saya. Rumput di atas makamnya sudah setinggi 2 meter. Aku berasal dari ibu kota kekaisaran. Salah satu dari 4 keluarga besar aristokrat. Tuan muda tertua dari keluarga Fang. Kau berani memukulku. Kau mati. Keluarga Fang.
Apa mereka sehebat itu? Mengandalkanmu. Mengandalkan saya. Dari mana bocah liar ini berasal? Beraninya kau di sini. Suni pengkakak laki-laki Su Jianwu. Bicara dengan begitu sombong. Jadi The itu film Paman was Su, translated keponakan Fang, and bersamaku di narrated sini by hari N ini. Media. Tidak ada seorang pun yang bisa menindasmu. Terima kasih Paman Su. Kakak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kau tidak ikut campur. Siapa bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Masalah ini tidak hanya menyangkut diriku secara mendalam, tetapi juga setiap orang di keluarga suku. Sangat berkaitan. Apakah kau mencoba membuat keluarga Su kami binasa? Paman, saat Anda bicara seperti itu saya tidak suka mendengarnya. Chen Feng dan saya memiliki pertunangan. Apakah Anda mencoba untuk memaksa saya menikah dengannya? Kurang ajar. Bagaimana situasi keluarga suku? Apakah kalian semua masih belum paham? Keluarga Su saat ini, di ibu kota kekaisaran ini, tidak lagi seperti dulu. Di sisi lain keluarga Fang, tidak hanya memiliki keberuntungan yang luar biasa, dan warisan yang mendalam, tetapi juga didukung kuat oleh Tuan Penasihat Kekaisaran. Jika keluarga Su kami menjaga hubungan baik dengan keluarga Fang, dan kau bisa menikah dengan keluarga Fang, itu akan bermanfaat bagi keluarga Su. Itu semua adalah keberuntungan besar. Dan kau pasti akan menjadi pahlawan bagi keluarga suku. Seperti yang diharapkan dari Paman Su, masih sangat berpandangan jauh ke depan. Hanya keluarga Fangku yang bisa membuat keluarga Sumu bangkit dari kematian. Dan juga membuat keluarga Sumu makmur dan berkembang. Apa yang kau andalkan adalah keluarga Fang milikmu. Adapun saya, mengandalkan diri sendiri saja. Saya bisa membuat keluarga Su makmur dan berkembang. Kau hanyalah orang udik. Beraninya kau menyombongkan diri dengan liar. Bocah, kau ini apa? Apakah kau bahkan layak bicara kepada Tuan Muda Fang seperti itu? Mengingat kau secara pribadi dijodohkan oleh ayahku melalui perjanjian Makomblang. Aku tidak akan berdebat lebih jauh denganmu. The film was Ini 2 juta translated yuan. and narrated by Ambil N uangnya dan Media. segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kakak, jangan keterlaluan. Kau tidak punya hak bicara dalam masalah ini. Jika ada yang harus memutuskan, itu seharusnya ibu. Maaf. Ibulah yang mengirimku. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Ibu sudah tua sekarang. Dan pikirannya sering kacau. Kau pasti telah memanfaatkan situasi untuk memikat ibu. Kurang ajar. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak berbakti? Paman, apakah masalah ini berasal dari Anda atau Anda menerima izin nenek? Anda bisa melakukan ini hari ini, tapi saya katakan dengan jelas bahwa saya sama sekali tidak akan menikah dengannya. Perjanjian pernikahan antara Chen Feng dan saya dijamin oleh kakek melalui gadai saat itu. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak bisa membatalkannya. Bahkan jika seluruh keluarga Su hancur karenanya, saya tidak akan peduli sama sekali. Lagi pula, dengan perlindungan Chen Feng keluarga Su tidak akan pernah dalam masalah. Hanya dia. Hanya dia. Paman, awalnya saya tidak ingin mengungkapkan identitas Chen Feng karena Anda begitu agresif. Maka saya akan memberitahu Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang 8 keluarga besar Yun Chang? Pernah dengar tentang mereka? Lalu kenapa? Bagus jika Anda pernah mendengarnya, karena 8 keluarga besar Yun Chang dimusnahkan dalam semalam oleh kekuatan Chen Feng. Apa? Selain 8 keluarga besar Yun Chang, olah penekan naga yang The film misterius was itu translated dimusnahkan and dalam semalam, narrated by N juga karena Media. mereka menyinggung Chen Feng. Lelukan macam apa ini? Semakin banyak kau bicara, semakin aneh jadinya. Aula penekan naga adalah kekuatan terkuat Huaxia. Bahkan 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran kita tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Hanya dia. Hanya seorang anak ingusan. Sungguh konyol. Aku tidak pernah menyangka bahwa Putri Sulung, keluarga Su yang bermartabat, akan memilih orang yang sombong, tidak berguna yang membual tanpa berpikir. Kau tahu, apa yang dikatakan King Cheng itu salah. Bagaimana kau tahu? Aku tidak punya kemampuan itu. Bocah, jika kau punya kemampuan buktikanlah. Daripada hanya membual di sini. Baiklah. Kalau begitu aku akan meminta Yun Shan untuk datang. Yun Shan, kepala keluarga Yun. Tepat sekali. Anak muda, beraninya kau memanggil orang terkaya Yun dengan nama aslinya. Tidak bisa menemukan yang ketiga. Yun Shan, saya berada di kediaman keluarga Su di ibu kota. Saya hanya memberinya waktu 10 menit. Jika dia tidak datang tepat waktu, keluarga Yunmu tidak akan punya alasan untuk tetap berdiri. Bocah, harus kukatakan.
Kau benar-benar punya bakat akting. Kau berakting dengan sangat realistis. Kau pikir kau siapa? Berani bicara kepada orang terkaya Yun seperti itu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Bahkan keluarga Fangku tidak akan berani bicara kepada orang terkaya Yun dengan cara seperti itu. Kakak, dia terlalu sombong bukan? Orang terkaya Yun bukanlah orang biasa. Melihat ke seluruh Huaxia, tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Jangan bicara. Tonton saja dengan saksama. Bocah Chen Feng ini, bukankah dia terlalu sombong? Jika Yun Shan murka, aku khawatir bukan hanya dia, tetapi keluarga Su kita pun akan terseret. Kakak kedua, apakah ini menantu yang baik di matamu? Jika karena dia, kita menyinggung keluarga Yun dan keluarga Su ditekan, bagaimana kau akan menghadapi mendiang ayah kita, aku? Keluar, kau tidak tahu diri. Segera pergi dari sini. Apa kau dengar? Tidak ada yang berhak membuatnya pergi. Paman Su, karena si tidak tahu diri ini sudah memanggil orang terkaya Yun. Mengapa tidak? Kita menunggunya selama 10 menit. Maka apakah itu benar atau salah? Bukankah akan terlihat jelas dalam sekejap? Itu benar. Jika waktunya habis dan orang terkaya Yun belum tiba, aku harap kau Tuan Chen yang bisa menghancurkan olah penekan naga dan bisa memerintah orang terkaya Yun untuk datang saat kau panggil. Masih bisa tetap tenang. Seperti yang kau lakukan sekarang. Kalian akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran keluarga Su. Keluarga Su tidak akan musnah. Keluarga itu akan musnah. Itu karena kau, keluarga Fang. Orang terkaya Huaxia. Kepala keluarga Yung telah tiba. Apa kau melihat itu? Orang terkaya Yung ada di sini. Mungkinkah orang terkaya Yung benar-benar diundang olehnya? Ini terlalu menakutkan. Hanya orang udik seperti dia. Apakah dia layak berbicara dengan orang terkaya? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Orang terkaya Yom datang untukku. Aku baru saja menelepon ayahku dan membuat panggilan. Ayahkulah yang menginformasikan masalah ini kepada Tuan Penasihat Kekaisaran. Namun, mengenai masalah seperti itu, Tuan Penasihat Kekaisaran tentu saja tidak akan peduli. Agaknya, dia mengirim orang terkaya Yong untuk berurusan dengan keluarga Sumu. Sialan, sekarang keluarga suku benar-benar tamat. Jika orang terkaya Yun marah, bagaimana keluarga suku bisa melawan? Ini semua disebabkan oleh pemanjaanmu. Ini semua ulahmu. Direktur Yon. Halo Direktur Yon. Kau adalah bocah dari keluarga Fang itu. Direktur Yon, saya Fang yang dari keluarga Fang. Saya tidak menyangka Direktur Ye, meski jadwalnya sibuk, masih mengingat saya. Saya merasa sangat terhormat hari ini dengan Direktur Yong hadir secara pribadi untuk berurusan dengan orang muda itu dan keluarga Su. Agaknya, siapa bilang aku datang untuk berurusan dengan keluarga Su? Yun Shan dari keluarga Yun memberi hormat kepada Tuan Chen. Apel, Tuan Chen. Direktur Yon, apakah Anda salah orang? Dia hanyalah orang udik, sesuatu yang tidak berguna. Beraninya dia tidak menghormati Tuan Chen. Apa kau mencari mati? Direktur Yon, orang ini memang orang udik yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak hanya dia membantah Tuan Muda Fan, tapi dia juga sama sekali tidak menghormati Anda. Sebelumnya dia berbicara liar, mengatakan dia akan menggantikan posisi Anda sebagai orang terkaya. Dia juga ingin lancang. Orang macam apa kau ini? Beraninya kau memandang rendah Tuan Chen. Yun Shan, Sini. tuan muda sulung keluarga Fang ini cukup sombong. Bukan hanya ingin mencuri wanitaku, tapi juga menggalang semua keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran untuk melenyapkan keluarga Su. Menurutmu, apa yang harus dilakukan terkait masalah ini? Apel. Dia bahkan mengancam untuk mengusir kakak Feng dari ibu kota kekaisaran. Kau. Orang bodoh yang tidak tahu diri. Bahkan jika ayahmu datang, dia tetap harus berlutut. Kau ini siapa? Periksa, apakah semua keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran memang menargetkan keluarga Su? Jika demikian, hentikan segera. Lalu, hancurkan keluarga Fang. Mulai sekarang, keluarga Fang tidak perlu ada lagi. Baik, Direktur Yon. Direktur Yon, kau tidak bisa melakukan ini. Kami semua adalah orang-orang Tuan Penasihat Kekaisaran. Dasar tidak berguna. Siapa sebenarnya yang kau singgung? Keluarga Fangku sedang dipimpin oleh keluarga Yun, dikepung oleh semua keluarga terkemuka. Keluarga Fang kita tamat. Apel. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa saya? Bukankah sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa
Saya adalah tunangan King Cheng. Direktur Yon, saya mohon, tolong selamatkan keluarga Fang kami. Saya memohon padamu. Sudah terlambat. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Dasar bodoh yang keras kepala. Bawa dia pergi. Chen Feng, Tuan Penasihat Kekaisaran, tidak akan melepaskanmu. Tuan Chen, saya bertanya-tanya kali ini, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ada masalah apa? Saya memanggilmu ke sini karena tentu ada suatu urusan. Keluarga Fang. Tamat begitu saja. Ayah, apa yang Anda katakan? Ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari kakekmu. Orang yang dia tukar kontrak pernikahannya. Ini benar-benar menakjubkan. Keluarga Fang sudah tamat. Saya juga tamat. Semuanya sudah berakhir. Kakak. Anak itu. Tidak, dia adalah kakak ipar. Apa sebenarnya latar belakangnya? Berpikir bahwa dia bisa membuat Direktur Yen orang terkaya di Huaxia bersikap begitu hormat padanya. Dia adalah pemilik Gadai 9 Naga yang paling misterius. Paling misterius. Apel. Dia adalah pemilik legendaris dari Gadai 9 Naga. Gadai 9 Naga bukanlah sekadar legenda, melainkan sebuah eksistensi nyata. Untungnya saya baru saja tidak menghormatinya. Jika tidak, nasib Fang yang itu akan menjadi nasibku. Tidak, itu mungkin bahkan lebih buruk darinya. King Chen, apakah dia benar-benar pemilik Gadai 9 Naga? Benar sekali. Gadai 9 Naga menggadaikan karma. Alasan keluarga Yun saat ini bisa memegang posisi orang terkaya. Juga karena menggadaikan. Selama Chen Feng ada di sini, jangankan posisi orang terkaya, bahkan takdir nasional Huaxia kita juga akan dikendalikan olehnya. Ini. Paman, sekarang, apakah Anda masih akan menentang pertunangan saya? Tidak, saya tidak menentang. Saya sepenuhnya mendukung Anda, kakak. Kau tidak menentang. Tapi saya punya urusan untuk diselesaikan denganmu. Tuanku, jika ada urusan silakan sampaikan. Saya pasti akan menerjang api dan air tanpa keraguan. Apakah kau mengenal penasihat kekaisaran dari Huaxia kita? Penasihat Kekaisaran Jiang Hongwen. Orang ini, tindakannya tidak terduga. Dan dia sulit didekati. Saya harap tuanku akan memaafkan saya. Aku memang tidak mengerti. Namun, perjamuan penasihat Kekaisaran 7 hari kemudian, dia mengirim seseorang untuk mengundang saya hadir. Jika kau memahaminya, itu baru tidak normal. Saya ingin kau menggunakan segala cara untuk menyelidiki orang ini secara menyeluruh dan kekuatan di belakangnya. Tuanku, Jiang Hongwen adalah penasihat Kekaisaran. Anda sedang menyelidikinya. Gadai 9 Naga milikku ada justru karena menggunakan gadai karma untuk ditukar dengan kemakmuran abadi Huaxia kita. Namun baru-baru ini, saya menemukan seseorang terus mengganggu karma dengan niat merusak keberuntungan naga Huaxia kita. Dan dalang dibalik semua ini adalah Jiang Hongwen. Ternyata itu dia. Lalu tuanku, apa yang Anda rencanakan? Perjamuan penasihat Kekaisaran 7 hari lagi akan menjadi tempat pemakaman bagi para bajingan ini. Dalam 3 hari, saya ingin semua informasinya. Ya Tuan. Bubar. Chen Feng. Anak dari keluarga Fang itu sebenarnya diselamatkan oleh siapa? Apakah ada petunjuk? Paman Su jangan khawatir. Kita akan segera tahu. Presiden Yan, silakan duduk. Tidak perlu sungkan. Tuanku, itu sudah diselidiki secara menyeluruh. Orang yang menculik Fang Yang justru adalah kakak laki-lakinya. Keluarga Fang, sepertinya mereka benar-benar sudah hidup cukup lama. Masalah utama yang saya minta untuk diselidiki, bagaimana hasilnya? Itu juga sudah diselidiki secara menyeluruh. Kekuatan pendukung, penasihat negara Jiang Hongwen, adalah milik Fusan. Geng nomor 1, Gang 5 Mulut, 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota kekaisaran. Selain keluarga Yun saya, dan keluarga Su, keluarga Zhou dan keluarga Fang, telah menyatakan kesetiaan kepada Jiang Hongwen, dan menjadi kaki tangannya. Apel, keluarga Zhou telah menyatakan kesetiaan kepada penjahat Jiang Hongwen itu. Masalah ini bukanlah sesuatu yang perlu mengejutkan. Jiang Hongwen adalah penasihat negara Huaxia. Dia tidak hanya memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar, tetapi pengaruhnya mencapai langit. Sebagai salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar, bagi keluarga Xiao untuk tunduk, apa yang mereka hargai hanyalah kekuasaannya. Chen Feng, lalu apa selanjutnya? Apa yang Anda rencanakan?
Jangan khawatir, tidak peduli siapa itu. Selama mereka berani menyakiti Huaxia saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Kakak Feng, karena masalah ini sekarang sudah terselesaikan, mengapa kita tidak mencari tempat untuk bersantai sepenuhnya? Baik, saya tadi hanya berpikir untuk melihat ibu kota kekaisaran, bagaimana perkembangannya. Kalau begitu, biarkan saya yang memimpin jalan. 7 hari kemudian, Kepala keluarga, kami sudah mencoba segala cara untuk menghubungi mereka. Fang Tahua kepala keluarga Fang. Tapi masih belum ada kabar tentang Fang Ye dan Tuan Muda Fang Yang. Dua bocah nakal ini, mereka biasanya sering membuat masalah. Tapi hari ini, saat menghadapi peristiwa besar, mereka masih bermain petak umpet denganku. Saat mereka kembali, akan kutunjukkan akibatnya. Saudara-saudara itu tidak akan kembali. Siapa kau? Berani berbicara padaku seperti itu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kau. Dua tuan muda dari keluarga Fang. Tidak akan pernah muncul lagi. Kau adalah putri sulung keluarga Su. Su Qingchen. Tepat sekali. Kepala keluarga Feng, keluarga Fengmu, benar-benar mencari masalah sendiri. Hanya dengan kalian semua. Hanya dengan kami. Anak muda. Jika aku tidak salah, kau adalah orang yang di keluarga Su menggunakan kekuatan Yunshan untuk menghancurkan. Apakah ini keluarga Fangku? Selamat kau menjawab dengan benar. Namun hari ini, kau juga akan dihancurkan. Anak muda yang sombong. Tidakkah kau melihat di mana tempat ini? Tempat macam apa ini? Dan kau berani? Mengapa aku tidak berani? Kau sebagai orang Huaxia, diam-diam bersekongkol dengan negara asing Fusan, menghancurkan keberuntungan Huaxiaku, mengacaukan tatanan Huaxiaku. Katakan padaku, mengapa aku tidak boleh membunuhmu? Kurang ajar. Kau mengoceh omong kosong. Kau bocah ingusan. Beraninya kau memfitnahku. Bahkan sekarang, kau masih menolak untuk mengakuinya. Baiklah, kalau begitu, Gadai 9 naga milikku telah memperoleh banyak bukti pengkhianatanmu. Tidak perlu bagimu untuk berdalih lebih jauh. Benda apa kau ini? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghukumku? Akulah pemegang takdir Huaxia. Akulah orang yang mengendalikan hidup dan matimu. Anak muda yang sombong. Karena kau begitu sombong, bunuh dia. Karena kau adalah seorang ahli tingkat puncak langit. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Seperti yang kau lihat. Siapa sebenarnya kau? Bawahanmu memberi hormat pada Tuan. Salam Tuan. Yang mulia, saya dari keluarga tersembunyi. Keluarga Lu. Louis yang perwakilan dari klan tersembunyi. Dan juga kali ini, perwakilan dari keluarga tersembunyi. Semua keluarga tersembunyiku bersedia mematuhi perintah yang mulia. Bagus. Keluarga Yun, keluarga Su, siap melayani Anda. Tuan, Dewa Perang Haulun, dan keluarga bangsawan tingkat atas, semuanya sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Kalian semua, siapa sebenarnya kalian? Akulah Gadai 9 naga. Pemilik saat ini. Apakah kau mengerti? Apa? Seret dia pergi. Kalian semua ikut denganku. Di dalam hari ini, aku akan membunuh orang yang menghancurkan takdir nasional dan mencelakai rakyatku, Tuan Penasihat Kekaisaran. Naga raksasa merah itu, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa dingin di hatiku? Hanya dengan melihatnya sekali. Aku pernah mendengar. 7 hari yang lalu, seekor naga raksasa turun dari langit, membawa keagungan yang menghancurkan dunia. Konon ia datang untuk memulihkan tatanan kekaisaran Huaxia. Dalam kemarahan Tuan Penasihat Kekaisaran, memenjarakan naga ini di sini. Tapi melihat naga raksasa ini, jelas ini palsu bukan? Jangan bicara omong kosong. Leluhur lamaku secara khusus mengatakan, turunnya naga ini dari langit. Di baliknya, mewakili sosok paling agung di Huaxia. Siapa? Gadai 9 naga. Apel, legenda mengatakan, jika Gadai 9 naga bertahan, Huaxia tidak akan pernah jatuh. Gadai 9 naga ini mewakili takdir nasional Huaxia. Apakah ini benar? Kau bilang, Panglima Perang Naga Ansuru Panglima Perang nomor 1 di Huaxia. apa yang benar? Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa. Hal-hal yang tidak berdasar seharusnya tidak dibicarakan di sini. Jika sampai ke telinga Tuan Penasihat Kekaisaran, kalian semua, nyawa kalian akan melayang. Ya, Apa maksudmu dengan
hal-hal yang tidak berdasar itu. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kau? Orang yang akan membunuh Tuan Penasihat Kekaisaran. Lancang. Dewa Perang Naga Azure. Sebagai Dewa Perang nomor 1 Huaxia, kau bersekongkol dengan Jiang Hongwen untuk mengkhianati negara demi kejayaan. Ini adalah kejahatan berat. Apa kau ini? Beraninya kau memanggil langsung nama Tuan Penasihat Kekaisaran. Memenjarakan naga ilahiku. Dan mencoba mengendalikan takdir nasional. Konyol. Konyol. Di mana Jiang Hongwen? Keluar dan hadapi kematianmu. Turun dari sana. Posisi setinggi itu. Bagaimana kau bisa layak duduk di sana? Aku sedang duduk di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Tidak menghormati atasan. Kau tidak layak menjadi seorang putra. Aku pasti akan memusnahkan 9 keturunanmu. Dan melemparkanmu ke 18 lapisan neraka. Yang Agung Hak Asasi Manusia. Mewakili surga. Namun kata-katamu berbicara tentang neraka. Bagaimana kau bisa mengklaim status dan kekuasaan tinggi? Kau. Aku akan duduk di sini hari ini. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan mengirimku ke neraka? Semua yang hadir. Siapa yang masih berani membangkang? Kursi ini. Hanya Tuan yang boleh duduk. Saya Yunshan, mewakili Kamar Dagang Huaxia. Hanya mengakui Tuan yang menempati kursi ini. Saya Luxian, mewakili keluarga tersembunyi Huaxia. Hanya mengakui Tuan yang menempati kursi ini. Gade 9 naga kami, atas nama keluarga bangsawan Dewa Perang, atas nama konsorsium militer politik, dengan hormat mengundang Tuan untuk duduk. Kami juga meminta Tuan untuk melindungi keberuntungan Huaxia dan mengambil kembali kendali atas Istana Kekaisaran dan prinsip surgawi. Dialah yang menjatuhkan naga raksasa berwarna darah ini. Ya Tuhan, jadi dalam legenda, semuanya benar. Gade 9 naga benar-benar ada. Dia adalah pemilik Gade 9 naga. Gade 9 naga menggadaikan karma. Melindungi Huaxia. Untuk selamanya. Gade 9 naga apa? Karena hari ini, kau datang untuk membuat masalah. Dewa perang ini sekarang akan melenyapkanmu. Mustahil. Aku adalah Dewa Perang pertama Huaxia. Memangnya kenapa? Kalau kau Dewa Perang pertama, 10 orang sepertimu tidak mungkin bisa menjadi lawan tuanku. Tidak. Aku akan membunuhmu. Karena kau tidak bisa diajar. Maka aku akan membuatmu cacat. Lancang sekali. Berani-beraninya kau di perjamuan Tuan Penasihat Kekaisaran ini bertindak lancang. Jiang Hongwen Penasihat Kekaisaran. Hormat kami menyambut Tuan Penasihat Kekaisaran. Hormat kami menyambut Tuan Penasihat Kekaisaran. Jiang Hongwen. Kupikir kau tidak akan berani datang. Hari ini adalah perjamuan Tuan Penasihat Kekaisaran. The film was Bagaimana mungkin aku tidak translated datang? and narrated Karena by jika M kau Media. datang, hanya akan ada satu hasil. Yaitu kematian. Jika aku tidak salah, kau adalah pemilik Gade 9 naga hari ini, bukan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa mencapai tingkat ini. Kau jauh lebih pintar daripada bawahanmu. Anak muda. Kau adalah pemilik Gade 9 naga. Dan aku adalah Tuan Penasihat Kekaisaran Huaxia. Baik kau maupun aku berada di puncak dunia manusia, bertarung dan membunuh. Hanya akan merusak keharmonisan kita. Bagaimana jika kita berdua membuat kesepakatan? Katakan padaku. Jika kau tunduk padaku, aku akan memberimu posisi di bawah 1 orang, dan di atas 10.000 orang, dengan kekuatan tertinggi, selama kau bersedia. Segalanya di Huaxia, bisa kau atur. Bagaimana menurutmu, Tuan Penasihat Kekaisaran benar-benar mengalah? Mungkinkah Tuan Penasihat Kekaisaran juga takut pada Gade 9 naga? Omong kosong, Gade 9 naga adalah tulang punggung Huaxia, dan terlebih lagi pilar utamanya. Siapa yang berani meremehkannya? Berhenti bicara. Hati-hati Tuan Penasihat Kekaisaran, mungkin mendengarmu. Kalian semua akan mati. Aku putra Huaxia yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku tunduk pada kau hantu jahat dari Fusan? Terlebih lagi, Gade 9 naga milikku selalu berdiri di puncak Huaxia. Jadi mengapa aku butuh kau untuk memberikan otoritas tertinggi padaku? Kau telah membuat keputusan yang sangat bodoh.
Keputusanku kali ini adalah demi negara dan rakyatnya. Bagaimana bisa itu bodoh? Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau tidak mengerti karma kehidupan dan kematian. Ini adalah kebodohan. Salah. Bukan aku yang bodoh. Tapi kau. Kau berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk memutus takdir bangsa kita. Menginginkan Huaxia menjadi Huaxia milikmu sendiri. Kau melanggar hukum alam, bertindak menyimpang, dan menghancurkan tatanan kekaisaran. Ini adalah kebodohan terbesar. Tindakan yang begitu penuh kebencian dan memalukan di antara rakyat Huaxia yang hadir. Siapa yang berani setuju? Menindas Huaxia kami, menghancurkan tatanan kekaisaran kami, dan melemparkan Huaxia kami ke dalam kekacauan. Aku Yunsha, mewakili keluarga Yun, tidak setuju. Mengkhianati sesama, bersekongkol dengan kekuatan asing, dengan ambisi serigala, keluarga suku, sama sekali tidak setuju. Huaxia kami selama ribuan musim gugur, dan 10.000 generasi, dengan rakyatnya yang hidup damai dan sejahtera. Bagaimana mungkin kami membiarkan kalian, serigala dan anjing liar bangkit? Aku mewakili semua keluarga tersembunyi, dan benar-benar tidak setuju. Kau dengan tangan hantu jahat Fusan, menghancurkan kekayaan Huaxia kami, berkolusi dengan Fusan, dan berusaha melahap Huaxia kami. Kejahatanmu pantas mendapatkan kematian. Gade 9 naga milikku, adalah yang pertama tidak setuju. Apel, Tuan Penasihat Kekaisaran sebenarnya, diam-diam berkolusi dengan hantu jahat Fusan. Dia benar-benar pantas mati. Fusang dan Huaxia adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin kami setuju? Aku mengerti sekarang. Naga ilahi adalah totem dan simbol Huaxia kami. Dia memenjarakan naga ilahi, justru untuk memenjarakan takdir Huaxia kami. Kami tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Jiang Hongwen, apakah kau melihat? Ini adalah kehendak langit. Ini adalah kehendak rakyat. Bagaimana mungkin burung gereja biasa tahu ambisi seekor angsa besar? Namun, apakah kalian sekumpulan semut? Berpikir bisa menghentikan Tuan Penasihat Kekaisaran ini? Faktanya, perjamuan Tuan Penasihat Kekaisaran hari ini disiapkan untuk kalian semua. Hanya kau. Tuan Penasihat Kekaisaran ini saja. Dan 12 iblis yin, kau setidaknya memiliki sedikit wawasan. 12 iblis yin ini adalah kartu truf Tuan Penasihat Kekaisaran yang dikultivasikan selama bertahun-tahun, selama mereka ada. Kalian sekumpulan semut pasti akan mati. Begitu aku melenyapkan kalian semut, seluruh Huaxia ini akan menjadi milik Tuan Penasihat Kekaisaran. Kau pantas mati. Ini untuk membuat kami semua tertangkap dalam satu jaring. Kau orang yang tercela. Kami benar-benar tidak akan menyerah. Orang-orang ini sangat kuat. Jangan gegabah. Membunuh seseorang. Bunuh mereka. Aku perintahkan kalian untuk membunuh mereka. Apakah kau mendengarku? Sudah kukatakan sebelumnya. Kau sendiri tidak bisa mencapainya. Di dalam wilayah Huaxiaku, akulah yang akan menegakkan keadilan atas nama langit. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Di mana naga ilahi? Kembali ke posisimu. Bagaimana kau ingin mati? Aku adalah Tuan Penasihat Kekaisaran Huaxia. Apakah kau benar-benar berani membunuhku? Mengapa aku tidak berani? Kau memberontak melawan tatanan alam, menghancurkan keberuntungan bangsa kita, dan menindas rakyatku. Aku berharap bisa mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian. Jika kau membunuhku, Huaxia akan tanpa pemimpin. Semua orang akan jatuh ke dalam masa perang dan kekacauan. Dengan aku di Huaxia, itu sudah cukup. Anak muda, kau mungkin terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun kau sangat kuat, kau tidak bisa melawan seluruh dunia sebagai musuhmu. Paling-paling, kau hanya mendominasi Huaxia. Bicaralah jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Karena itu masalahnya. Maka akan kubongkar semuanya. Tidak ada apa-apa. Dengarkan baik-baik. Kali ini, dalam memberontak melawan tatanan alam dan menghancurkan kekayaan Huaxia, bukan hanya aku sendiri. Berdiri di belakangku adalah Dewa Perang Naga Azure,
Geng 5 Mulut Fusan. Kekuatan gelap Huaxia. Serta kekaisaran terkuat di dunia. Karena mereka sama sekali tidak akan menoleransi Huaxia berdiri di puncak, memandang rendah mereka. Apa kau mengerti? Bocah itu. Tindakan kami adalah demi keseluruhan Huaxia. Sementara tindakanmu hanya akan mencelakai kita semua. Sebagai dewa perang Huaxia, kau tidak hanya tidak menantang, tetapi kau bahkan membiarkan kekuatan eksternal merajalela. Ini benar-benar kejahatan keji. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Aku menertawakanmu karena tidak memahami warisan mendalam Huaxiaku. Dan aku menertawakanmu karena tidak tahu tentang semangat membara puluhan ribu warga Huaxiaku. Aku bertanya padamu, sejak Huaxiaku didirikan, berapa banyak perang pengkhianatan yang telah dilaluinya? Dan berapa kali ia benar-benar jatuh ke dalam lumpur? Namun pernahkah kau melihat Huaxiaku benar-benar kalah? Jawab aku. Kau. Huaxiaku dari zaman kuno sampai sekarang. Apakah itu sesuatu yang bisa diklaim oleh individu picik sepertimu? Karena kau begitu percaya diri pada kekuatan eksternal itu, maka aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri seseorang. Hadiah. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, supaya kau bisa membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas siapa yang berani menyakiti Huaxiaku sedikit pun. Penjarakan dia di penjara surgawi Gade 9 Nagaku. Jaga dia baik-baik. Ya. Aku. Saya adalah rakyat Huaxia. Saya adalah Tuan Penasihat Kekaisaran Huaxia. Yang mulia sangat bijaksana. Huaxia tidak akan binasa. 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 Guhai. Bawahanmu ada di sini. Di dalam negeri, semua orang yang terhubung dengan Jiang Hongwen dan kekuatan afiliasi mereka, cabut semuanya sampai ke akarnya. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Sesuai perintahmu. Yun Shan. Hadiah. Musnahkan keluarga Fang dan keluarga Xiao, sita semua aset mereka, dan serahkan ke kas negara. Terlebih lagi, semua perusahaan dengan ikatan ekonomi dengan Jiang Hongwen dan asosiasi perdagangan harus dilarang sepenuhnya. Ya. Yang mulia, sekarang setelah Tuan Penasihat Kekaisaran disingkirkan, mulai sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja saya akan membasmi semua kekuatan jahat yang menyimpan niat buruk terhadap Huaxia saya. Yang mulia, apakah kau berencana untuk pergi ke luar negeri? Pohon menginginkan ketenangan, namun angin tak kunjung reda. Karena itulah, saya akan menebas mereka semua demi menjamin kedamaian Huaxia saya. Yang mulia, prestasimu akan bertahan selama ribuan tahun. Yang mulia, prestasimu akan bertahan selama... Masalah ini sudah selesai. Semuanya, kalian boleh bubar. Ya. Chen Feng. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Pergi ke luar negeri? Tidak. Kita akan kembali ke Yuncheng lebih dulu. Mengapa kembali ke Yoncheng? Tentu saja untuk menikah. Saat ini, seharusnya aku sedang berbaring di sofa, makan semangka, menonton TV. Tapi sekarang, baiklah ibu. Sudah selarut ini, jangan bicarakan hal-hal itu lagi. Tante, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Tante tinggal di Villa Mawar. Ini semua karena dirimu, jika bukan karenamu. Xiao Su dan aku, bagaimana kami bisa berakhir dalam kesulitan seperti ini, jika bukan karenamu? Bagaimana mungkin kami tidak bisa pulang ke rumah? Tante, cara Tante berbicara benar-benar keterlaluan bukan? Dulu saat kita berurusan dengan Chen Fen, Tante selalu mendukung saya. Beberapa rencana untuk menghadapi Chen Fen juga merupakan ide Tante, dan sekarang Tante menyalahkan saya. Baiklah, berhenti bicara semuanya. Sekarang setelah semuanya sampai di titik ini, jangan salahkan siapapun, salahkan saja diri kita sendiri. Lihat itu, ini adalah berita nomor 1 di Huaxia, laporan yang paling otoritatif. Chen Feng dari Gade 9 Naga, membantai para pengkhianat, melindungi kekayaan Huaxia, menggagalkan konspirasi Tuan Penasihat Kekaisaran, membawa berkah selama 1000 musim gugur. Sang penguasa secara pribadi mengeluarkan penunjukan, mengangkat Chen Feng sebagai Naga Surgawi Pelindung Huaxia. Ya Tuhan, Naga Langit Penjaga, kehormatan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, jika bukan karena Chen Feng, Huaxia kita sudah lama dihancurkan oleh orang-orang licik dan berbahaya itu. Itu telah menyebabkan bencana. Tepat sekali, Chen Feng menjadi Naga Surgawi Pelindung Huaxia. Benar-benar pantas didapatkan. Kami semua juga mengaguminya. Chen Feng, dia benar-benar menjadi Naga Langit Penjaga. Orang itu, tidak, Chen Feng. Ternyata sangat kuat. Kita semua salah menilainya. Dia adalah yang paling kuat. Xiao Su. Ini semua salah ibu.
Jika dulu ibu tidak mendesakmu untuk menceraikan Chen Feng, kau sekarang akan menjadi istri naga langit penjaga. Sudahlah. Ibu, ini bukan salah ibu. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku tidak mengindahkan ajaran kakek dan tidak mendengarkan keberatan keras Ruyan. Akulah yang mendorong pria paling kuat menjauh dari sisiku. Penjaga naga langit. Dia sebenarnya sangat kuat. Ibu, ayo pergi. Chen Feng. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Itu Chen Feng. Dia baru saja masuk bersama Ruyan. Ibu, apakah ibu salah lihat? Tante pasti salah. Chen Feng sekarang adalah penjaga naga langit yang ditunjuk langsung oleh yang berdaulat. Dia saat ini berada di ibu kota kekaisaran, menikmati kekayaan dan kemuliaan. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat kecil seperti Yunchen? Apa kau pikir ibu sudah tua dan rabun? Ibu beritahu kau, itu Chen Feng dan Ruyan. Ibu melihatnya dengan jelas. Ibu benar-benar tidak salah lihat. Bagaimana mungkin ibu berbohong padamu soal ini? Xiao Su, cepat kejar. Kali ini, tidak peduli apapun, tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus membuat Chen Feng mendekatimu. Jika tidak, kekayaan keluarga kita akan benar-benar lenyap. Ibu? Ini adalah keluarga Liu dari Yunchen, personal yang tidak berwenang, tidak diizinkan untuk mendekat. Pergi. Tidak berguna. Saya adalah Ibu Liu Ruyan, ibu mertua Chen Feng. Bagaimana saya bisa menjadi personal yang tidak berwenang? Saya minta maaf. Keluarga Liu hanya memiliki Nona Ruyan dan Tuan Chen Feng. Semua orang lain, bukan. Seharusnya saya tahu untuk memecat kalian. Orang-orang tidak berguna itu dulu, sekarang kalian malah menindas kami. Seandainya aku tahu ini lebih awal, mengapa aku melakukan apa yang kulakukan saat itu? Bocah, kau sangat sombong. Apa kau tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Dengan satu kata dari saya. Baiklah, tuan muda tertua dari keluarga Wang benarkan. Era apa ini? Apakah kau menganggap kami bodoh? Aku beritahu padamu, keluarga Wang sudah lama hancur. Kau masih berani berakting di depanku. Kau berani menghina saya. Kau mencari mati. Kau yang mencari mati. Saudara-saudara, hajar dia. Kakak saya salah kakak. Kakak, saya salah. Berhenti memukul. Baiklah, pergi. Ayo pergi. 3 tamu terhormat mohon tunggu. Tuanku mengundang kalian. Kakak Feng, mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk sebelumnya. Mengapa kau masih ingin membiarkan mereka masuk? Bagaimanapun, mereka juga keturunan kakek Liu. Kejahatan mereka tidak pantas diganjar kematian. Jadi, kau ingin memberi mereka kesempatan? Tuan, mereka telah tiba. Chen Feng, menantu baik ibu. Di masa lalu, itu semua salah ibu. Aku tahu. Kau dan Xiao Su memiliki cinta sejati. Sebelumnya, kau hanya sedang mengamuk. Selama kau bersedia kembali, keluarga ini mulai sekarang akan tetap menjadi milikmu untuk diperintah. Boleh. Chen Feng, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Boleh. Tuan, kami salah. Kami mohon pengampunan Anda, Tuan. Kali ini, saya memanggilmu ke sini karena mempertimbangkan Ruyan dan Tuan Tua Liu. Saya memberimu kesempatan. Kesempatan seperti apa? Saya ingin kalian bertiga bekerja di Gadai 9 Naga. Untuk bekerja di Gadai 9 Naga, apa yang Anda ingin kami lakukan? Setelah kita sampai, kau pasti akan tahu. Kau hanya perlu memberitahuku. Mau atau tidak mau? Bersedia? Bersedia. Kami bersedia. Kami bersedia. Urusan lainnya, saya serahkan padamu untuk menanganinya. Bawahanmu mengerti. Terima kasih Yang Mulia. Kakak Feng, kau membiarkan mereka pergi untuk bekerja di Gadai 9 Naga. Tidakkah kau takut mereka akan membuat masalah secara diam-diam? Hanya masalah kecil.
apa yang perlu ditakutkan. The Namun, film was meski translated disebut bekerja, and sebenarnya narrated ini by M. adalah Media. membayar utang. Siapapun yang melanggar kontrak gadai 9 naga saya harus menyelesaikan 99 tahun kerja paksa. Sebelum mereka bisa pergi, biarkan kelompok orang-orang keji yang menentang karma menggunakan sisa hidup mereka untuk membayar. 1 tahun kemudian, Kakak Feng. Setelah setahun, kau akhirnya kembali. Chen Feng, kau membuat kami berdua menunggu begitu lama dan sulit. saya minta maaf. Ini salah saya. Karena membuatmu menunggu begitu lama. Selama kau bisa kembali, tidak peduli berapa lama kami berdua menunggu, kami bersedia. Nona Su benar. Kakak Feng, kau telah bekerja keras tahun ini, selalu di luar negeri. Benar sekali. Pasukan di luar negeri itu, apakah semuanya sudah ditangani? Mereka semua telah ditangani. Semua makhluk jahat yang mencoba mencelakai Huaxia kita, saya telah membasmi mereka semua. Mulai hari ini, Huaxia kita akan menikmati kedamaian abadi. Itu bagus. Seperti yang diharapkan darimu. Benar sekali. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Setelah kita pergi, kalian semua akan tahu. Makam Chen sana. Tempat ini adalah Gunung Dewa 9 Naga. Disinilah gadai 9 naga saya didirikan. Di sini pula Kaisar Dewa Jiushou dilahirkan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat peristirahatan terakhir guru saya. Istri murid, Liu Rian. Istri murid, Su Qingcheng. Kami memberikan penghormatan kepada guru. Kami memberi hormat kepada guru. Guru, Anda pernah mengajari saya bahwa dengan kekuatan yang luar biasa, seseorang harus bertindak atas nama langit dan melindungi Huaxia untuk semua generasi. Sekarang, saya telah melakukannya.